Imam Syafi'i mengatakan, pada masanya, Abu Hurairah adalah orang yang paling kuat hafalannya di antara para perawi hadis. Tidak diragukan lagi, jika Abu Hurairah tidak tekun mengikuti Rasulullah dan tidak punya hafalan yang kuat, niscaya kaum muslim akan banyak kehilangan hadis Nabi. Pada suatu hari Abu Hurairah datang ke sebuah pasar di Madinah dan berkata dengan suara keras, "Lemah sekali kalian, wahai penduduk Madinah." Mereka bertanya, "Kelemahan apa yang engkau lihat dari kami, wahai Abu Hurairah? Warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan, sementara kalian sibuk di sini. Kenapa kalian tidak pergi dan mengambil bagian kalian?" "Benar, wahai Abu Hurairah, tetapi di mana bagian itu?" Abu Hurairah menjawab, "Di Masjid Rasulullah." Kemudian mereka segera berangkat ke Masjid Rasulullah untuk mendapatkan bagian masing-masing, sedangkan Abu Hurairah berdiri di tengah pasar menunggu mereka kembali. Orang-orang itu kembali dari masjid dan berkata, "Abu Hurairah, kami sudah mendatangi masjid, tetapi kami tidak melihat apapun yang sedang dibagikan. Kami hanya lihat orang yang sedang salat, orang yang sedang membaca Al-Quran, dan orang yang sedang berzikir. Tak ada yang kami temukan selain itu." Abu Hurairah menjawab, "Celakalah kalian. Itulah warisan Rasulullah." Ternyata mereka semua telah lalai. Abu Hurairah tidak pernah puas memandang Rasulullah. Karena ia sangat mencintainya, ia penuhi kedua bola matanya dengan keindahan wajah Rasulullah dan senantiasa merasa takjub setiap saat. Abu Hurairah berkata, "Aku tidak melihat seseorang yang lebih indah daripada Rasulullah, hingga seakan-akan matahari berada di wajahnya." Ketika bersyukur kepada Allah atas hidayahnya, Abu Hurairah mengulang-ulang ucapan, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan Abu Hurairah kepada Islam. Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan Al-Quran kepada Abu Hurairah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan persahabatan antara Abu Hurairah dan Muhammad." Suatu hari Rasulullah muncul di hadapan para sahabatnya di masjid. Kemudian ia melihat Abu Hurairah bersama dua orang sahabat yang sedang berdoa dan berzikir kepada Allah. Rasul berjalan mendekati mereka lalu duduk di antara mereka. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Kembalilah kepada apa yang sedang kalian lakukan." Kedua orang di sisi Abu Hurairah melanjutkan doa mereka, dan Rasulullah mengamini doa mereka. Sementara itu, Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memintamu apa yang diminta sahabatku dan aku meminta ilmu yang tidak terlupakan." Setelah Rasulullah mengamini doanya, dua sahabat berkata, "Dan kami juga meminta ilmu yang tidak terlupakan." Maka Nabi bersabda dengan lemah lembut, "Dan karena takdir yang telah ditetapkan Allah, kalian telah didahului oleh pemuda Al-Dausi Abu Hurairah." Abu Hurairah mengalami kelaparan karena seluruh perhatiannya ia curahkan untuk menimba ilmu dari Rasulullah. Ia tidak pernah ikut berdagang di pasar. Nyaris setiap hari, ia selalu mengalami kelaparan, hingga suatu ketika ia tak dapat berdiri karena sangat lapar. Keadaannya itu membuat Nabi merasa kasihan kepadanya, seperti rasa kasihannya kepada ahli sufah lainnya. Nabi selalu berusaha membantu dan menolong mereka sesuai dengan kemampuannya, sebagai seorang Nabi yang tidak lebih kaya dari mereka. Seperti itulah keadaan Abu Hurairah di masa-masa awal keislamannya. Kelak, ketika Islam tersebar semakin luas dan negeri Islam meliputi berbagai kawasan yang berbeda keadaan, Abu Hurairah berubah. Ia menjadi orang yang berharta, punya istri, dan memiliki rumah yang ditinggali bersama keluarganya. Ia diangkat menjadi gubernur di suatu wilayah negeri Islam. Kendati demikian, perubahan status sosial dan kedudukannya di tengah umat Islam tidak mengubah watak dan keutamaannya. Ia tetap dikenal sebagai seorang alim yang sangat luas ilmunya, ramah, dermawan, bertakwa, warak, berpuasa di siang hari dan syalat pada sepertiga malam. Sebelum mendirikan salat malam, ia akan membangunkan keluarganya, sehingga mereka semua beribadah di waktu malam. Nyaris tidak ada waktu kosong yang dipergunakan untuk bersenang-senang, menikmati kelimpahan dunianya. Abu Hurairah menjadi kepala keluarga yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Ia takut dirinya dan keluarganya mendapat siksa api neraka dan murka Allah. Suatu ketika anak perempuannya berkata, "Ayah, anak-anak perempuan lain mencelaku dan mengatakan, 'Kenapa ayahmu tidak memberikan perhiasan emas kepadamu, padahal ia memiliki kedudukan yang tinggi?'" Abu Hurairah menghibur anak perempuannya itu dengan mengatakan, "Anakku, katakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya ayahku mengkhawatirkan diriku dari panasnya neraka lahab. Ia selalu menjaga kebaikan dan kelembutannya setiap saat. Ia tak mau menyakiti seseorang karena takut akan mendapat kisah kelak di hari akhir." Dikisahkan bahwa ia punya seorang budak perempuan yang berakhlak buruk hingga menyakitkan hatinya dan menyusahkan keluarganya. Suatu ketika, karena perilaku budak itu yang keterlaluan, Abu Hurairah mengangkat cambuknya dan bersiap-siap melecutkannya pada budak itu. Namun, ia segera ingat kepada Allah, mengucapkan istighfar. Ia berkata, "Andai saja tidak ada kisah kelak pada hari kiamat, pasti aku akan menyiksamu, sebagaimana kau menyiksa kami."
Namun, aku akan menjualmu kepada zat yang telah memenuhi hargamu kepadaku dan aku lebih membutuhkan akhirat. Pergilah, sejak saat ini kau menjadi manusia merdeka karena Allah. Pada suatu waktu, dengan niat untuk menguji kesalehannya, Marwan ibnu Hakam mengirimkan 100 dinar kepada Abu Hurairah melalui seorang utusan. Marwan ingin mengetahui untuk apa uang tersebut dipergunakan. Beberapa hari kemudian Marwan menemuinya dan berkata, "Maafkanlah aku. Kemarin aku salah mengirimkan utusan. Semestinya uang tersebut diberikan kepada seseorang yang lain. Aku telah berbuat salah dengan memberikannya kepadamu." Abu Hurairah merasa sedih dan berkata, "Aku mohon maaf, karena telah membelanjakan uang itu seluruhnya di jalan Allah. Tidak ada 1 dinar pun yang tersisa. Tetapi aku berjanji, jika aku telah menerima gajiku, aku pasti segera mengembalikannya kepadamu." Meskipun memiliki kedudukan dunia yang tinggi dan ilmu yang sangat luas, Abu Hurairah tetap dikenal sebagai alim yang sangat rendah hati, selalu bertutur kata dengan lembut dan sopan, dan tidak pernah menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Meskipun telah diangkat menjadi gubernur dengan kekuasaan yang sangat besar, ia tetap melayani dirinya sendiri dan enggan membebani orang lain. Ketika diangkat menjadi wali kota Madinah, ia mencari kayu bakar sendiri untuk keluarganya dan memikulnya di atas pundaknya. Ketika memasuki jalan-jalan Madinah, ia berseru kepada orang-orang di hadapannya, "Berikanlah jalan untuk amir kalian, dan tumpukan kayu di atas punggungnya." Beberapa saat menjelang ajal menjemputnya, ia menangis terseduh-seduh, seakan tak pernah menangis sebelumnya. Orang-orang menanyakan sebabnya, ia menjawab, "Ketahuilah, aku menangis bukan karena dunia ini. Aku menangis mengingat betapa jauhnya perjalanan dan betapa sedikitnya perbekalan. Ia takut kepada Allah dari siksanya dan tidak yakin dengan amal kebaikannya." Menurut Imam Al-Bukhari, orang yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dari kalangan sahabat dan tabi'in, ada lebih dari 108 orang dari kalangan sahabat antara lain Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, Anas, dan Watsilah ibn Laska. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, Abu Hurairah ditugaskan di Bahrain, kemudian ia dicopot dari jabatannya. Ketika diminta untuk kembali menduduki jabatannya, Abu Hurairah menolaknya. Banyak perbedaan pendapat mengenai kapan Abu Hurairah wafat. Sebagian kalangan menyebutkan bahwa ia wafat antara tahun 57, 58, atau 59 Hijriah, tetapi ada juga bilang bahwa ia wafat pada 88 Hijriah. Abu Hurairah wafat di daerah Al-Aqiq dan dimakamkan di Madinah. Semoga Allah merahmatinya.